adalah seorang petani kelapa sawit bernama Azroy bin Zaini, akrab dipanggil Jai. Warga RT 9 Danau Embat, Kecamatan Seboilir, Kabupaten Batanghari, Jambi. Oleh karena masa panen segera tiba, Jai mengajak Rudianto dan beberapa temannya untuk menyiapkan lahan kebun miliknya. Dengan kini 43 tahun umurnya, jelas ia tak mampu menggarap sendirian saja. Rudi, istirahat dulu lah. Kerja mulu kamu. Iya bang, sedikit lagi nih bang. Terserah kamu lah. Aman. Azroy dan Rudianto tak ada hubungan darah, semata hanya kenalan saja. Ia mengajak Rudianto bekerja karena si pemuda 30 tahun seorang pekerja keras di matanya. Lagi pula, keduanya sudah saling mengenal cukup lama. Pada waktu bersamaan, datanglah Marlina, istri Azroy membawa makanan dan minuman. Azroy bersantap dengan gembira demi kembali lekas memulihkan tenaganya. Saya bingung sama si Rudi ya. Kalau nggak dipaksa nggak mau dia istirahat. Rudi, ayo sini Rud. Kita makan berdua Rud. Cukup buat kita berdua. Iya bang. Lihat kamu tuh. Si Rudi kalau urusan makan sigap dia. Dasar anak muda ya. Iya. Ayo sini Rud. Bang, sini bang makan. Makan dulu lah. Ayo. Sini bang. Nah, nih. Masakan istri saya enak nih Rud. Tapi nggak apa kan bang? Nggak apa-apa kan? Apa? Bisa. Oke. Nih buat kamu. Wah, kamu udah lapar kan? Lumayan bang. Makasih. Saya duluan ya Rut ya. Iya bang. Perlakuan Azroy pada Rudianto seperti kakak beradik saja, sebab seringkali Azroy bermurah hati padanya. Tak disangka-sangka, Rudianto malah terpikat pada perilaku Marlina yang dilihatnya rajin juga setia. Alamak, cantik sekali istri Bang Jai ini. Rajin lagi. Setia melayani Bang Jai. Ayo Rut, dimakan Rut. Iya bang. Tambah airnya, bang. Gimana, enak kan? Enak, Masakan Bang. istri aku. Banget. Ayo bang. Bang Ajroy, Tolong tambah. kau lihat mujur sekali ya bang. Maksud kau muju apanya Rut? Ya, mujur lah bang. Abang tuh punya istri cantik, setia, bisa masak lagi enak. Cakap kali mulut kau Rut. Baru aku ajak makan siang aja. Kamu sudah muji-muji istri aku Rut. Bang, bukan gitu bang. Aku tuh berbicara kenyataannya bang. Bukan ngarang-ngarang salah-salah atau gimana bang. Rut, mumpung abang inget nih ya. Sekarang kamu tinggal di mana? Kalau aku sekarang masih numpang-numpang bang. Sama kawan-kawan. Namanya juga masih merintis kan bang. Belum bisa aku bayar kontrakan atau kos gitu bang. Gimana kalau kau tinggal sama kami? Kami masih ada kamar yang kosong. Kau mau? Serius bang? Bang, tapi aku belum bisa kasih apa-apa bang sama abang bang. Baru uang sewa kamar lagi bang. Gak bisa, belum bisa aku bang. Tenang saja Ruth. Selagi kau ngumpulin uang, kau tetap tinggal sama kami. Gimana? Setuju kan?
Alhamdulillah bang. Bang, makasih ya bang. Oh iya, sama. Udah dilanjut makannya. Iya bang. Lanjut lagi. Itu tambah tempe. Oh iya. Gimana, enak kan, Rut? Enak bang. Makasih banget nih bang. Rudianto mendadak gembira, ibarat mendapat durian runtuh saja. Tak pernah disangka ia bisa tinggal serumah dengan Marlina yang diam-diam ditaksirnya. Diminum, Rut, kopinya, Rut. Iya bang. Jadi gini, Rut. Dulu tuh aku, Rut. Hidup aku tuh susah banget, Rut. Ya kan? Tapi hidup itu nggak boleh menyerah. Butuh proses, ya kan? Iya. Makanya aku tuh memotivasi kamu tuh biar lebih semangat lagi, Rut. Sebulan tinggal serumah, Azroy dan Rudianto tampak semakin akrab saja. Kian bertumbuh pula rasa percaya di antara mereka. Rudianto pun merasa betah. Alasannya tidak lain karena Rudianto bisa mendekati Marlina bebas leluasa kapanpun juga. Dasar istri gak becus! Istri gak berguna kamu! Rumah tangga Azroy dan Marlina tidak selalu indah jalannya. Seringkali pertengkaran berujung pada kekerasan. Tak berdaya, Marlina selalu jadi korban. Tanpa Azroy menyadarinya, perilaku kasarnya membuat Marlina menumpuk dendam juga amarah di hatinya. Sementara ibarat angon ulat ngumbar tangan, datanglah Rudianto mencuri kesempatan. Ujuk-ujuk langsung memberi perhatian. Bahkan ia menawarkan pundaknya bagi Marlina. Siap menerima tumpahan kesedihan Marlina dalam pelukannya. Siasat Rudianto berlaga heroik layaknya pembela nampaknya cukup manjur merebut hati Marlina. Dek, abang pamit dulu ya, mau cari sapi di luar ya. Oke, Bang. Kamu jaga baik-baik. Oke. Atas dasar suka sama suka, Rudianto dan Marlina pun terlibat asmara. Bila mana rumah kosong tinggal mereka berdua, berarti kesempatan bagi mereka berasik masuk di kamar Marlina. Di rumah Azroy yang menampung Rudianto secara sukarela. Semakin lama, Rudianto semakin lancang saja. Marlina jadi objek pemuas berahinya. Adapun Marlina juga tiada keberatan sebab kepuasan batinnya ia dapatkan. Makasih ya. Seperti peribahasa, sepandai-pandainya bangkai ditutupi, aroma busuknya pasti tercium juga. Hal serupa berlaku bagi Rudianto dan Marlina. Azroy pun mengendus gelagat yang tak biasa. Telak di depan mata, Azroy melihat Rudianto mendapatkan perhatian lebih dari Marlina. Azroy menangis dalam hatinya melihat istri dan orang upahan kepercayaannya berdua kompak mengkhianatinya. Walau berkorban perasaan, Azroy bertahan. Ia tak mau mundur selangkah demi muruak pernikahan. Desas-desus cinta segitiga lambat laun didengar tetangga. Seperti Majid misalnya. Saat bulan puasa, ia berniat mengajak Azroy untuk sholat subuh bersama. Alangkah terkejutnya, di dalam rumah Azroy dengan pintu menganga, Majid menangkap basah Rudianto dan Marlina bermesra-mesra. 'Wah, 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 'W
Geger jadinya, Majid tak pernah menyangka Rudianto mengejar istri sahabatnya, Azroy, yang tak lain juga majikannya. Perbuatan Rudianto ibarat air susu dibalas air tuba. Ketika kabar disampaikan Majid kepadanya, sontak Azroy murka. Meski di hatinya masih terselip rasa tak percaya bahwa Rudianto tega mengkhianati dirinya. Lena. Azroy sedang gelisah, pikirannya gundah, memikirkan bilakah hati Marlina sudah berpindah. Pada suatu malam di rumah, Azroy berniat menguji hati Marlina dengan mengajak istrinya bercinta. Bagaimana aku menguji hatinya ya? Apa dengan bertanya? Tidaklah. Dia masih berbohong. Lebih baik ajak bercinta. Kalau dia mau, berarti dia masih sayang sama aku. Sayangnya, ajakan Azroy bersambut kecewa. Ia selalu ditolak Marlina. Namun Azroy tidak menyerah begitu saja. Terus mengajak Marlina walau sedikit memaksa. Pokoknya abang malam ini mau bercinta. Abang gak peduli. Kalau kamu gak mau, abang paksa nih. Sementara di luar rumah di balik jendela, ada menunggu seorang pemuda, yakni Rusdianto yang sedang panas hatinya. Sebab ia menguping bahkan mengintip kamar Azroy dan Marlina. Lina, kamu itu istri abang. Kewajiban kamu melayani suamimu. Ini lepasin, aku gak mau. Kalau kamu maksa terus, abang akan bertindak keras nih. Abang sakit. Abang lepasin. Hentikan! Hentikan! Sakit abang. Lina, Hentikan! Kalau dia tidak mau, jangan dipaksa. hei, siapa kau di luar? Rupa-rupa jurus rayuan yang dilancarkan Azroy kepada sang istri bikin Rudianto semakin panas hati. Rudianto tak rela bila Marlina tambah terluka. Hei Rod, ngapain kau ganggu rumah tangga orang, ha? Setiap detiknya, Rudianto membendung murka. Namun saat Marlina mulai dipaksa, maka meledaklah amarahnya. Hentikan! Bang! Bang curiga nih sama kau nih. Hentikan, Bang! Diam kau. Kau lepaskan dia. Lepaskan Marlina. Kalau tidak, aku habisi kau. Oh, jadi benar ya. Kau selama ini selingkuh dengan istriku Marlina. Dasar anak bodoh atau diri kau. Keluar kau. Memang gila, Rudianto sudah kehilangan akal sehatnya. Rudianto menghunus barang diambil dari dapur rumah, membuat Azroy mendadak terperangah. Dasar anak bodoh. Kamu ngapain sih ngelakuin hal ini? Maafkan aku, Marlina. Aku khawatir sama kamu. Aku pikir kamu terluka, Marlina. Udah, ini kunci motor sekarang kamu pergi sebelum kita dikepung sama satu kampung. Cepat. Baik, Marlina. Udah, cepet. Tapi kamu janji kita akan bertemu Iya, terus. udah cepet. Nanti aku telepon kamu ya. Iya, cepat. Sejak insiden itulah, Rudianto minggat dari rumah Marlina sebab khawatir akan dihakimi warga desa. Marlina membela pacarnya sekaligus makin memusuhi suaminya. Maka terhitunglah masa Rudianto ditampung oleh Azroy di rumahnya hanya 2 bulan saja. Walau sudah tak lagi tinggal bersama, perbuatan maksiat Rudianto dan Marlina tetap berjalan seperti biasa. Bahkan dilakukan di tempat terbuka, tak ada lagi malu-malunya. Atas nama cinta, sejoli tetap melakukan pertemuan-pertemuan rahasia. Gairah yang tak kuasa ditimbun, dituntaskan di tengah kebun sekalipun. Demi cinta pula, Rudianto dan Marlina sepakat menikah. Ayah bunda sudah jadi panggilan antar mereka. Masalahnya, status Marlina di kartu keluarga masihlah menikah, bukan cerai hidup alias janda. Sebab Azroy masih berstatus suami Marlina. Sementara opsi poliandri juga ditolak Rudianto serta-merta. Seperti batu sandungan, sosok Azroy menjegal impian.
Lantas keduanya pun sepakat kemudian bahwa nyawa Azroy ditumbalkan. Ayah, gimana kalau kita nggak bunuh aja suami aku? Kalau misalnya dia minta cerai tuh pasti nggak mau. Jadi mending kita bunuh aja dia ya. Gimana? Kita bunuh ya? Serah deh, kalau ayah ikut bunda aja. Pokoknya apapun yang bunda minta, ayah lakukan. Ya, yang penting ayah sama bunda bisa nikah. Jadi macam mana kita bunuh dia? Ya udah kita kasih racun aja. Gini aja bunda. Kalau bunda nggak bisa meracuninya, kita bunuh aja dia. Pas dia lagi nyari sapi. Pas dia udah mati, kita gantung mayatnya di pondok dekat danau. Payah kali sih ayah, nanti kalau kayak gitu caranya ketahuan lah sama warga. Oh ya udah, kalau gitu kita bunuh, kita buang mayatnya ke sungai. Ya sama aja. Nanti kalau misalkan taruh di sungai, mayatnya lama-lama timbul gimana? Oh iya ya. Gimana Terus gimana ya? Udah, paling pas kita beli racun babi. Kita kasih racun. Nah, dengan begitu, Azroy itu pasti dikiranya tuh keracunan makanan meninggalnya. Bukan karena dibunuh kita. Yaudah sekarang kamu beli racun. Nih, uangnya. Ya? Nih. Ya, bunda. Cepat-cepat. Oke bunda. Oke. Bentar ya. Hati-hati. Esok hari, Rudianto akhirnya mendapatkan racun babi di Pasar Keramat Tinggi di Kecamatan Muara Bulian, Batanghari. 100 km lebih perjalanan ditempuh demi ambisi, 3,5 jam waktu tempuh pulang pergi dilakoni. Keesokan harinya, Rudianto menyerahkan racun babi kepada Marlina. Pada semangkuk bakso yang sudah tersedia, Marlina langsung mencampurkannya. Tampak kuah bakso sontak berubah menjadi hitam warnanya. Marlina kecewa, rencananya batal sebelum makanan beracun disodorkan kepada suaminya. Jadi hitam ya? Aduh, kayaknya ini dibuang aja kali ya. Kamu beli racun lagi yang lebih bagus. Cepet. Sana, belinya di kota. Jambi. Ya iya, udah cepet-cepet. Yaudah, ya berangkat ya. Iya. Rudianto pun pergi ke kota Jambi, memburu racun babi yang lebih mematikan lagi. Selama 2 pekan, Rudianto melakukan perjalanan. Segalanya demi Marlina tidak lagi kecewa. Aku jalan ya. Ya, jangan bro. Nasib rumah tangga Azroy berada di ujung tanduk, sehingga kecamuk perasaan Azroy campur aduk. Firasatnya buruk, sebab Marlina kian hari makin tak tunduk. Bersama sahabatnya Majid dan Helmi, Azroy mengasihani diri. Oh ya Jroy, kau kenapa? Sakit gigi? Enggak bang. Rudi minggat dari rumah bang. Oh, Istriku nggak pernah masukin aku lagi bang. Dan dia nggak pernah ngurusin aku lagi bang. Dulu bang, kami sering makan bertiga bang. Rudi itu kalau makan bang, dilayanin bang. Sedangkan aku nggak pernah bang. Netes air mataku bang dalam hati bang. Sepertinya Lina mau kawin lari bang sama Rudi bang. Tapi anakku sedih bang. Dan dia bilang kalau aku pisah sama Lina bang, dia mau bunuh diri bang. Dan akhirnya Lina tidak jadi bang, minggat dari rumah. coba kau bawa dulu istrimu itu ke rumah abang kandungnya. Sudah bang, sudah dinasihatin bang sama abangnya bang. Gitu. Tapi sepertinya dia tidak sayang lagi bang sama aku bang. Sedih aku bang, bener bang. Azroy pasrah tampaknya, sehingga kedua sahabatnya langsung menghiburnya. Bagaimana kabar Rudianto dan Marlina? Berdua makin sibuk dengan rencana mereka. Makasih bang.
Halo, ayah. Iya, ini udah di belakang. Kamu di mana? Iya, udah cepetan. Keburu ada yang lihat, cepetan kamu kesini. Di belakang udah cepet. Wah. Mana cepet? Malam minggu, Marlina dan Rudianto diam-diam bertemu. Manakala Azroy di rumah, Rudianto menyerahkan racun babi pada Marlina. Racun yang lebih kuat menurutnya, yang lantas dioplos Marlina pada makanan suaminya. Usaha kedua gagal lagi. Buru-buru Marlina lapor ke Rudianto lagi. Halo, ayah. Bunda udah kasih dia racun, tapi dia nggak mati-mati. Reaksinya cuma lemes-lemes. Aduh. Lalu gimana? Ya mungkin karena dia kebanyakan minum air. Yaudah deh Bunda coba lagi ya. Baik Bunda. Yaudah oke. Untuk percobaan ketiga, Marlina berkuyup keringat dingin ditambah gelisah. Marlina lekas menghubungi pacarnya untuk memberitahu rencana selanjutnya. Halo, ayah. Tadi Bunda udah kasih racunnya. Aku campurin di dalam mie. Sekarang Bunda suruh dia untuk beli bakso di Sungai Pulai. Baik Bunda. Lalu apa rencana kita selanjutnya Bunda? Ya udah kamu ikutin aja di belakangnya. Siapa tahu dia agak pening terus tabrak deh tuh sama mobil. Baik Bunda. Oke. Berpacu detak jantung sejalan waktu, Marlina tak sabar menunggu. Lalu tak lama, ponsel Marlina berdering juga akhirnya. Ya, ayah. Ayah lihat dia nggak apa-apa Bunda. Malah dia nyanyi-nyanyi di atas motor. Ya sudahlah. Pakai cara ayah aja bunuhnya. Iyalah Bunda. Kita tunggu aja dia. Setelah dia keluar mencari sapi ya. Ya udah. Kalau dia udah keluar cari sapi, nanti aku kabarin ayah lagi, oke? Baik Bunda. Rudianto bersiaga di simpang hamparan 30. Ia sedang sibuk mencari batang kayu yang bakal dipakai sebagai senjata untuk membunuh. Rencananya sederhana. Ia akan mencegat lalu menyerang Azroy secara tiba-tiba. Pelepah kelapa dipasang di tengah jalan untuk memperlambat laju sepeda motor calon korbannya. Bunda. Halo ayah, dia udah jalan tuh ke Hulu. Kamu tunggu aja situ ya. Iya Bunda. Ayah tunggu. Oke. Yuk. Kini tibalah waktu bagi Rudianto membuktikan usahanya memperjuangkan cinta. Sekarang atau tidak sama sekali, Azroy harus mati. Pada Senin petang yang cerah, Azroy melintasi jalan setapak menuju hamparan 30 dengan gembira. Seperti kebiasaannya, Azroy bersenandung di atas sepeda motor tunggangannya.
Halo Bunda, ada kabar baik. Dia sudah ayah selesaikan. Oh, baguslah. Jam berapa ya buang dia? Kayaknya malaman deh, jam 8-an. Soalnya di sini masih rame. Ayah mau buat ini seolah-olah kecelakaan, korban tabrak lari. Ayah, dalam dompet dia itu ada duit loh, 500.000 sama ada ATM. Kalau ayah nggak ada duit untuk lari, ambil aja dompetnya. Oke Bunda, saya ambil. Makasih. Satu-satunya penghalang sudah sirna. Apakah Rudianto dan Marlina menikah akhirnya? Atau sebaliknya, mereka kembali bersua namun di dalam penjara. Jelas perselingkuhan Rustianto dan Marlina bukanlah cerita Cinderella. Terlebih menyangkut hilangnya satu nyawa, pembunuhan kasusnya. Berangkat dari keterangan saksi-saksi baik tetangga maupun anggota keluarga, polisi mengendus keterlibatan Marlina dalam pembunuhan suaminya. Saat diinterogasi, Marlina mengakui perbuatannya pada polisi serta menyerahkan nama Rusdianto sebagai pelaku eksekusi. Rusdianto pun diringkus polisi setelahnya dengan dijebak menggunakan umpan pesan singkat undangan dari Marlina. Sudah lama juga, dari istri juga sudah merencanakan. Jadi mereka satu sama lain saling berhubungan untuk menghabisi nyawa suami. Pasal yang dikenakan itu pasal 340, kita subsidiarkan ke 338, lalu junto juga 365. Ancamannya? Ancamannya penjara seumur hidup. Usai didakwa tindak pidana pembunuhan berencana, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menjatuhkan vonis pada kedua terdakwa bahwa keduanya terbukti bersalah. Keduanya diganjar hukuman berbeda. Terdakwa 1, Rustianto, dihukum pidana seumur hidup di penjara, sedangkan terdakwa 2, Marlina, divonis 20 tahun penjara. Tak mati suami diracun babi, istri suruh selingkuhannya habisi. Belah ini memang babi bawah kali Pak. Iya Pak. Jadi sehingga apabila dia tidak berhenti dan tidak